eh, HP kita berada di atas kertas, kemudian pilih pindai kertas. Nah, kemudian sesuaikan ya. Nah, jadi titik-titik ini ya, titik hitam yang berada di template ini adalah barcode-nya untuk di-scan. Nah, setelah di-scan, maka langsung keluar ya. Betul 24 dari 35 soal nilainya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Guru Indonesia, berjumpa lagi dengan Mr. Aans ya. Kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana kita memanfaatkan aplikasi di Play Store dengan gratis untuk kebutuhan mengkoreksi jawaban ABCD, koreksi otomatis. Nah, bagaimana caranya mengkoreksi otomatis? Nah, ini tentu dibutuhkan bagi teman-teman ya yang mungkin mendampingi anak-anak yang sering sekali melaksanakan tryout dan juga harus sering mengkoreksi. Nah, dengan ShipGrid ini teman-teman bisa mempersingkat waktu secara efektif dan efisien, dan nanti langsung keluar nilainya. Tinggal nanti kita setting saja untuk poin-poin dalam setiap soal. Oke, langsung saja yuk kita menuju ke aplikasinya. Belum dilanjut, yuk like dulu, subscribe, klik loncengnya. Terima kasih. Teman-teman bisa langsung ke Play Store ya. Kemudian langsung saja ketik ShipGrid. Kebetulan saya sudah download ya. Nah, seperti ini. Jadi bentuknya seperti ini. Di sini ada titik-titik ya. Titik pojok ini ya adalah titik untuk scan. Jadi jangan sampai titik ini dihilangkan. Nah, kemudian di sini ada warna hijau ya. Warna hijau artinya benar. Nah, warna merah ini artinya salah. Dan nanti ketika salah ini ada tanda silangnya di soalnya. Kemudian ini juga muncul semacam kayak analisis soal gitu ya, analisis soal. Nah, oke, silakan teman-teman langsung saja download. Untuk mendownload seperti biasa ya, sama. Kemudian kebetulan karena saya sudah download, maka saya pilih buka saja. Nah, bagi teman-teman yang baru mendownload, jangan lupa pilih buat akun baru ya. Pilih buat akun baru. Kemudian setelah buat akun baru itu, teman-teman bisa memasukkan email ya, username-nya email, kemudian sama password. Setelah itu selesai, pilih kuis baru. Kuis baru bisa diberikan nama ya, misalnya nama pelajaran yang akan kita koreksi, bahasa Indonesia atau IPA atau agama. Kemudian lembar jawabannya yang mau berapa. Kalau kita punya soal 35 berarti pilih lembar jawaban yang 50. Kalau soalnya 20 pilih yang form yang 20. Kebetulan soal yang mau saya koreksi adalah jumlahnya 35. Ini saya pilih berarti form yang 50. Kemudian cukup langsung disimpan saja. Ini kebetulan saya sudah mempraktekannya ya. Nah, setelah teman-teman sudah membuat kuis baru, langkah berikutnya adalah sunting kunci. Artinya kita memasukkan kunci. Nah, di sini ada pilihan pindai kunci. Kita bisa memindai kunci dari lembar jawaban yang kita isikan di dalam lembar jawaban dari template ShipGrid ya. Atau bisa juga kita langsung isikan saja di sini. Misalnya kunci yang sudah ada yang nanti akan saya praktekkan. Jadi cukup mudah, tinggal tekan salah satu pilihannya untuk menjadikan sebagai kunci. Misalnya nomor 1 D, tekan D. Kalau ada 2, salah satu dihilangkan ya. A. Nah, tinggal tekan saja. Nah, andai kata ternyata ada jawaban alternatif, maka tambahkan kunci. Di sini ada jawaban alternatif ya.
kemudian jawaban ALT kunci atau alternatif kunci. Misalnya nomor 1 itu jawabannya C, tapi ternyata setelah kita teliti lagi jawabannya bisa D dan bisa E, atau C dan D, maka kita klik saja sebagai jawaban alternatif. Oke, karena tidak ada jawaban alternatif maka kita hapus saja ya. Kemudian sebut saja kita sudah selesai memasukkan kunci sebanyak 35 ya. Kemudian apa yang dilakukan? Maka yang dilakukan adalah teman-teman mendownload dulu ya, mendownload dulu. Di sini kita pilih akun, gambar cloud, awan. Kemudian teman-teman pilih lembar kosong. Nah, kita download lembar yang dibutuhkan. Misal soalnya 35, berarti kita download yang 50 formulir pertanyaan. Silahkan di-download. Di-download nanti bisa kita rubah ya. Setelah di-download, kemudian kita bisa memberikan seperti ini ya. Nah, nanti bentuknya seperti ini teman-teman. Bentuknya seperti ini. Kemudian di atas ada SD Budi Mulia 2 Panjen, kemudian di bawah ada matematika. Itu setelah kita edit sendiri ya. Jadi kita bisa edit dengan menambahkan nama sekolah atau menambahkan identitas yang dibutuhkan. Ya, di sini saya tambahkan matematika, kemudian di situ bahasa Inggris, name, kelas, dan tanggal. Ini saya tambahkan nomor ujian, aslinya bukan itu. Nah, kemudian setelah ini kita edit sesuai dengan kebutuhan kita tinggal print sebagai lembar jawabannya nanti. Jadi lembar jawabannya anak-anak nanti menggunakan lembar seperti ini, jangan keluar dari format ini ya. Kemudian perlu diketahui bahwa di nomor 1 sebelah sini, student zip grade ID ini jangan diisi jawaban ya. Nanti ngisinya 1, 2 dan seterusnya di sini. 1, 2, 10, 11. Nah, nanti ngisinya di sini. Nah, setelah teman-teman sudah siap diberikan ke siswa sebagai lembar jawaban, sebut saja sudah anak-anak sudah mengisi ya. Anak-anak sudah mengisi, tadi kuncinya juga sudah kita isikan ya. Kemudian bagaimana cara menyekennya? Kita tadi membuat kuis baru namanya bahasa Indonesia ya. Oke teman-teman, selanjutnya bagaimana kita memulai untuk mengoreksi caranya untuk sunting kunci, artinya kita memasukkan kunci sudah ya. Selanjutnya kita pindai kertas. Oke. Kita pindai kertas, jadi letakkan kertas yang akan di-scan ini di bawah, kemudian kita posisikan berdiri. HP kita berada di atas kertas, kemudian pilih pindai kertas. Nah, kemudian sesuaikan ya. Nah, jadi titik-titik ini ya. Titik hitam yang berada di template ini adalah barcode-nya untuk di-scan. Nah, setelah di-scan maka langsung keluar ya. Betul 24 dari 35 soal nilainya sekian. Nah, terus bagaimana? Kalau mau melanjutkan selanjutnya, kita pilih back di dalam HP kita. Misalnya kita pilih ini ya, back. Nah, kemudian kita di sini ada ganti siswa. Ganti siswa artinya kita scan yang lainnya. Hapus kertas artinya yang barusan kita scan ini kita hapus. Ulasan kertas. Bagaimana dengan ulasan kertas? Kita klik ulasan kertas. Nah, ulasan kertas adalah kertas yang di-scan. Oke, kita contohkan misalnya ke yang lain. Nah, ya, ingat titik hitam ini adalah titik untuk scan. Jadi harus dipastikan diluruskan. Misalnya, nah ini kebetulan tidak ada jawaban sama sekali ya, jadi nggak bisa menekan. Kita sebut saja sudah selesai. Kemudian kita kembali ke sini, ada ulasan kertas. Klik ulas kertas. Nah, nanti hasilnya seperti ini teman-teman ya. Dari yang sudah ditampilkan hasilnya seperti ini. Kita langsung bisa melihat nama siswa. Ya, nama siswa, kemudian betulnya berapa, nilainya berapa. Nah, di bagian atas ini kita bisa mendownload PDF-nya ya. Klik. Nah, ketika kita pilih PDF, artinya nanti jawaban siswa dan nilai serta pilihannya akan terdownload. Oke, kita praktekkan.
Nah, nanti di PDF kita dapatkan arsipnya seperti ini teman-teman ya. Jadi ini jawaban, kunci jawaban, kemudian jawaban siswa, kemudian benarnya berapa persen, kuisnya berapa persen. Nah, ini dalam bentuk PDF. Kalau kita memilih yang lain dalam bentuk CSV full format, artinya kita dalam bentuk Excel. Nah, tinggal pilih. Jadi sekali lagi, jawaban anak-anak nanti bisa kita simpan sebagai bukti atau sebagai arsip. Kemudian di bawahnya ada lagi analisis item. Klik analisis item. Nanti akan ditampilkan item-item atau analisis soal. Misalnya soal nomor 1 yang betul 41%, yang jawabannya adalah B, yang milih A ada 7, yang milih C ada 3. Sama seperti itu, nomor 5 88,2%, yang milih A sebagai jawaban benar ada 15, yang milih B1, yang milih D1, yang salah sekian persen. Terus seperti itu ya, sampai jumlah soal terakhir ya 35. Nah, jadi guru tidak kesulitan untuk membuat analisis soal ya. Nah, sayangnya kalau dalam versi ini juga ada statistiknya. Belum dilanjut. Statistik ini untuk melaporkan skor minimal berapa, maksimal berapa, rata-rata berapa, median dan deviasinya berapa. Jadi lengkap. Hanya saja kalau kita dalam bentuk versi gratis, maka kalau kita dalam bentuk versi gratis, baris gratis, pemindai Anda dibatasi 100 kertas tiap bulan. Saat ini tersisa 62 kertas untuk Maret 2022. Nah, jadi kalau kita gratisan 1 bulan hanya maksimal 100 scan, 100 kertas. Kalau berlangganan berapa? Nah, coba kita klik berlangganan. Nah, ini juga aktif penilaian tanpa batas selama 1 tahun hanya 100.000. Jadi sangat murah ya teman-teman, berkaitan dengan kebutuhan dan kegunaannya ini sangat murah, hanya 100.000 atau 99.000 1 tahun. Nah, demikian, semoga membantu, yang sedikit ini bermanfaat. Jangan lupa pesan saya, karena ini yang namanya mesin itu kadang trial dan error, kadang ada errornya. Jangan lupa sebelum melanjutkan untuk scan otomatis nilai ini juga teman-teman harus ngecek dulu, cek secara random, secara manual jawaban dari anak-anak. Oke, demikian, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.